Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita tak terasa sudah sampai di hari Rabu. Sebentar lagi bulan Agustus pun akan berakhir. Kata integritas menurut KBBI adalah sebuah mutu, sifat, dan atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kalau kita mencoba melihat Yesaya pasal yang ke-33, ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-16, kita melihat di situ bahwa kita diminta, apalagi di ayat yang ke-16, kita melihat bahwa kita akan disediakan roti dan air daripada Allah. Berkat Tuhan itu akan turun bagi kita. Tetapi kita juga perlu melihat dan perlu mendalami lebih dalam ayat yang ke-15. Saya mencatat kurang lebih ada 4 hal yang harus kita lakukan supaya kita juga dapat terus-menerus menjadi lebih baru dan memperbarui diri. Memperbarui diri untuk semakin berintegritas. 4 hal tersebut adalah: yang pertama, hidup di dalam kebenaran. Yesaya menekankan bahwa kejujuran adalah hal yang utama dalam setiap kita melakukan aktivitas kita. Artinya, integritas kita dituntut dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Yang kedua, kita diminta untuk menolak untung dari hasil pemerasan. Kita diminta untuk tidak menyuap. Kita diminta untuk tidak mengambil jalan-jalan praktis untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kita diminta untuk tidak merencanakan hal yang buruk. Jelas bahwa kita sebagai umat Allah seharusnya dapat merancangkan hal-hal yang baik. Tentu saja dengan memohonkan kasih karunia daripada Allah, sehingga hal yang buruk tersebut dapat menjadi hal-hal yang baik yang seharusnya kita bisa sebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat adalah tidak melakukan kejahatan. Tidak melakukan kejahatan ini berarti bahwa semua jenis kejahatan seharusnya tidak kita lakukan. 4 hal ini tadilah yang kemudian menuntun kita pada ayat yang ke-16. Jadi, jika kita membaca bagian ini, janganlah kita hanya memotong di ayat yang ke-16 saja, yang mengatakan bahwa diamlah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa ternyata ada syarat di ayat yang ke-15 yang kita perlu pahami, bahwa sebagai umat beriman, selain kita mendapatkan berkat dan selain karena kita sudah mendapatkan berkat daripada Allah, kita juga dituntut untuk melakukan 4 hal yang tadi saya katakan sebelumnya. Ya, ayat ini kemungkinan besar Yesaya tulis untuk mengingatkan kita bahwa sebagai sebuah komunitas umat beriman, seharusnya kita sudah menjalankan hal-hal yang itu seturut dengan kehendak Allah. Bukankah sebagai umat Allah seharusnya kita memiliki karakter yang Allah miliki? Bukankah sebagai umat Allah kita seharusnya memiliki karakter di mana Allah meminta kita untuk berintegritas, maka kita pun juga diminta untuk berintegritas. Seperti apa yang tadi KBBI katakan, berintegritas berarti merupakan mutu dan sifat. Artinya kita diminta untuk membangun, meng-create, menciptakan sifat dan mutu tersebut yang menunjukkan satu kesatuan dengan Sang Pencipta kita, yang menunjukkan bahwa adanya keutuhan antara hubungan kita dengan hubungannya Allah, sehingga kita memiliki potensi
dan kemampuan yang kemudian memancarkan kewibawaan, memancarkan kasih cinta Allah itu bagi orang-orang di sekitar kita. Dan terlebih hari ini kita juga dituntut untuk menjaga integritas kita, menjadi orang-orang, menjadi jemaat yang menunjukkan kejujuran yang dari dalam hati kita, di dalam jemaat kita, sehingga kita bisa menunjukkan karakter-karakter dan sifat-sifat Allah itu kepada bukan hanya sesama anggota GKI Taman Majapahit, tetapi lebih daripada itu keluar dari gereja kita. Sebagai sebuah komunitas umat beriman, pertanyaannya, sudahkah kita menjalankan setiap pelayanan kita? Sudahkah kita menjalankan setiap tingkah laku kita? Sudahkah kita menjalankan, menyiarkan kasih dan cinta Allah itu bagi sesama kita yang ada di luar sana? Lagi-lagi saya mengatakan, sudahkah kita menyiarkan keramahan dan kemurahan Allah itu bagi orang-orang yang mungkin saat ini sedang lemah, letih, lesu, bahkan ketakutan luar biasa? Karena mungkin mereka sudah merasa menyerah dengan keberadaan pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sebagai umat yang juga sudah berusia 20 tahun, sekali lagi saya mau mengingatkan, kita diminta untuk terus bertumbuh. Bertumbuh di dalam karya kasih dan cinta Allah. Bertumbuh dengan integritas. Bertumbuh dengan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Kita bisa saja memilih untuk tidak berintegritas, tapi pertumbuhan kita mungkin tidaklah ke arah apa yang Allah ingini. Letakkanlah Allah di dalam setiap pelayanan kita. Letakkanlah Allah yang terutama dalam setiap langkah hidup kita. Letakkanlah Allah sebagai yang paling utama di dalam hidup kita saat kita akan mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir, letakkanlah Allah dalam setiap apa yang akan kita perkatakan, yang akan kita ucapkan, yang akan kita lakukan, supaya orang-orang di luar sana melihat bahwa kita sebagai umat Allah mampu untuk menjadi cermin dari Allah, menjadi umat-umat Allah yang mampu menunjukkan kasih dan cinta Allah itu, menunjukkan integritas sebagai seorang umat Allah. Mari kita belajar untuk menjadi seorang yang lebih berintegritas dari hari lepas hari dan menjadi terang bagi lingkungan sekitar kita yang mungkin saat ini sudah tidak memiliki integritas di dalam hati mereka. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau lah yang akan terus menuntun kami, menolong kami untuk kami boleh memahami bahwa salah satu karakter daripada Engkau yang Engkau minta untuk kami lakukan adalah sebagai seorang yang berintegritas, sebagai seorang yang jujur, sebagai seorang yang mampu menunjukkan kewibawaan. Kewibawaan bahwa kami ini adalah umat Allah yang juga seharusnya mampu menunjukkan karakter Allah itu di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap tingkah laku kami, ucapan kami, dan setiap hal yang kami lakukan dan kami kerjakan. Kiranya Allah yang menolong kami, menuntun kami dan terus mengingatkan kami bahwa Tuhan dan karya Tuhanlah yang selalu menemani dan menyertai kami dalam kami boleh menjalani hari-hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Allah, Engkaulah Tuhan, sumber segala sesuatu yang akan selalu membersamai kami dan akan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Selamat menjalani aktivitas dan kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin.